Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Tolong Mas Andika dipimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Andika. Nah, sebelum saya cek kehadiran, tolong disiapkan terlebih dahulu buku dan peralatannya ya. Diana Sofia, hadir? Hadir. Bramantio Arsi? Ya. Rosa Reynalda? Ya. Syauka Zahra? Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ini masih di situasi pandemi. Jadi, tak bosan-bosannya saya ingatkan, tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari, jaga pola hidup bersih dan sehat. Semoga kita selalu dilindungi dari virus ini ya. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas fungsi pertumbuhan eksponensial. Nah, di sini saya mau menunjukkan sesuatu. Nah, apakah kalian tahu ini apa namanya? Sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Yakult. Nah, Yakult ini merupakan salah satu merek dari yogurt ya. Yakult mengandung bakteri baik Lactobacillus casei shirota strain. Kalau di iklan itu kan dia selalu menyebutkan ya, dalam satu botol Yakult ya, dia mengandung berapa? 6,5 miliar bakteri baik Lactobacillus casei. Sekarang yang jadi pertanyaan, menurut kalian bagaimana para ahli itu bisa mengetahui bahwa dalam setiap botol Yakult terdapat 6,5 miliar bakteri baik Lactobacillus casei? Bagaimana bisa memprediksi bahwa jumlahnya itu ada 6,5 miliar bakteri baik? Itu dengan menerapkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah fungsi pertumbuhan eksponensial. Jadi nanti harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan fungsi pertumbuhan eksponensial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi fungsi pertumbuhan eksponensial, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari materi fungsi eksponensial sendiri ya. Ada yang masih ingat nggak fungsi eksponensial itu fungsi yang bagaimana? Fungsi yang variabelnya sebagai pangkat ya. Ada yang masih ingat bentuk umum dari fungsi eksponensial? Saya minta tolong dituliskan ke depan bentuk umum dari fungsi eksponensial. Siapa yang mau? Oh iya, Mbak Mutiarani. Fx sama dengan A pangkat X. Atau dia boleh dituliskan Fx-nya itu dengan apa? Y sama dengan A pangkat X. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti biasa ya, kita akan mulai dari suatu permasalahan. Nanti akan saya berikan suatu permasalahan ya. Kemudian setelah itu silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah diskusi, sajikan hasilnya di depan ya. Kalian paparkan hasil diskusi kalian. Setelah itu nanti kita akan adakan evaluasi. Apakah kalian sudah memahami atau belum materi yang kalian pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini dia permasalahannya. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Ketika kondisi menguntungkan seperti suhu yang tepat dan nutrisi tersedia, maka beberapa bakteri seperti Escherichia coli, salah satu contohnya, dapat membelah setiap 20 menit. Seorang peneliti sedang mengamati perkembangbiakan bakteri Escherichia coli. Jika mula-mula terdapat 10 bakteri, berapakah jumlah bakteri tersebut setelah 4 jam? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, coba
kita pahami terlebih dulu permasalahannya. Kira-kira info apa saja, informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari permasalahan di depan. Dia membelah diri setiap. Nah, itu kan perlu dicatat ya kan? Nah, kemudian. Nah, silahkan itu tadi yang perlu digarisbawahi dari permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, setelah ini saya minta kalian duduk berkelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah ini akan saya bagikan lembar kerjanya. Silakan, berarti ini kelompok 1 ya, nanti dituliskan identitasnya. Kemudian ini kelompok 2. Dan kelompok 3. Untuk di LKPD itu nanti ada 2 permasalahan. Nah, di situ sudah ada langkah-langkahnya ya. Silakan nanti dipahami tiap langkah sehingga nanti sampai dengan kesimpulannya itu kalian bisa memperoleh rumus dari fungsi pertumbuhan eksponensial ya. Nah, silahkan bisa didiskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Berarti sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang waktunya untuk menyajikan hasil diskusinya. Saya tawarkan dulu nih, kelompok mana yang mau maju nomor 1? Jadi biar, nomor berapa? Nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah 1 yang diketahui jumlah bakteri Escherichia coli mula-mula 10 bakteri Escherichia coli membelah setiap 20 menit. Ditanya jumlah bakteri tersebut setelah 4 jam. Berdasarkan gambar di atas, maka perhitungan jumlah bakteri dapat dituliskan dalam tabel berikut. Waktu 4 menit pembelahan ke 0, jumlah bakteri 10. Waktu 20 menit pembelahan ke 1. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa jumlah bakteri setelah 4 jam adalah 40.960 bakteri. Jika diperhatikan pola yang terbentuk pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan bakteri tersebut mengikuti fungsi fx sama dengan 10 x 2 pangkat x. 10 kali. Atau mungkin bisa dituliskan itu tadi kan sudah saya berikan titik-titik nih ya. Nah, fungsinya bagaimana? Fx sama dengan iya 10, mungkin ini ya dibikin titik aja ya biar beda X nya. Nah, kalinya dibikin titik aja biar nanti dikira X lagi ya. Disesuaikan berikutnya. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung jumlah bakteri yang berkembang biak dengan pembelahan biner, jika diketahui jumlah awal adalah K, dapat mengikuti fungsi fx sama dengan K kali 2 pangkat x. Iya. Nah, kelompok lain, apakah ada yang mau ditanggapi? Tidak ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada, berarti saya yang bertanya nih. Misalkan tidak dengan membuat tabel, ya. Adakah cara untuk mengetahui bahwa selama 4 jam itu
bisa ada 12 kali pembelahan, ada cara lain nggak? Kalau misal tidak dengan bantuan tabel, bagaimana? Ya, gimana coba disampaikan ke teman-temannya? Berarti kalau 4 jam ada 240 menit, benar nggak? Benar. Kemudian dibagi 20. Dari mana 20? Iya, karena bakterinya membelah setiap 20 menit ya. Berarti tanpa perlu membuat tabel bisa langsung diketahui bahwa X-nya adalah 12 dengan cara seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali presentasinya. Terima kasih, silakan duduk. Iya, berarti jawabannya sudah benar ya nomor 1 ya? Iya. Nah, rumus ini itu berlaku untuk apa? Bakteri yang berkembang biak dengan pembelahan biner. Biner atau menjadi 2, 1 menjadi 2. Misalkan nanti ada yang bukan bakteri nih, dia jumlahnya bertambah menjadi 3 kali lipat setiap selang waktu tertentu. Nah, rumus yang digunakan itu juga sama, yaitu Fx sama dengan K kali, nah ininya di sini, 2-nya di sini, tinggal kita gantikan dengan, kalau menjadi 3 kali lipat ya 3 pangkat X, gitu ya. Sekarang soal yang nomor 2, ya kelompok mana yang mau presentasi ke depan? Oh iya, kelompok 3. Dari kedua permasalahan ini berarti bisa kita simpulkan tadi untuk rumus yang pertama ya, Fx sama dengan K kali 2 pangkat X. Itu untuk bakteri yang berkembang biak dengan pembelahan biner. Dan yang terakhir untuk tabungan, ini berarti tabungan akhir sama dengan T0 tabungan awal dikali 1 plus R pangkat X ya. Nah, silahkan setelah ini kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, silahkan kalian siapkan kertas. Kemudian di sini di depan saya punya suatu permasalahan. Ya, ini untuk kuis ya, jadi dikerjakan secara individu untuk mengukur apakah kalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini atau belum. Waktunya 5 menit saja. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Sudah? Ya, yang sudah silakan dikumpulkan. Nah, ini hitungnya cepet banget nih anak-anak kelas ini nih. Sudah semua? Ya, yang belum masih saya tunggu, nggak apa-apa. Jadi langsung dimasukkan ke rumusnya ya, langsung ketemu hasilnya. Kemudian untuk latihan soalnya, nanti silahkan kalian buka bahan ajar ya yang sudah saya bagikan. Itu di situ ada latihan soalnya, ya. Itu nanti silahkan dikerjakan di rumah untuk PR ya. Pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi peluruhan eksponensial. Jadi ada pertumbuhan, ada peluruhan ya. Nanti bedanya bagaimana akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Setelah berdiskusi, saya harap kalian sudah memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi pertumbuhan eksponensial. Silakan nanti dipelajari lagi di rumah. Saya akhiri di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.